Selamat datang di Jalan-Jalan Online, ruang virtual untuk kalian yang rindu traveling namun sering terbentur masalah jarak dan waktu. Di sini, kami akan mengajak kalian menjelajah destinasi wisata menarik melalui layar gadget kalian. Pada episode kali ini, kami akan menjelajah kota Sragen dan kota Solo, mengunjungi tempat-tempat menarik dan menikmati kuliner khas di sana. Bagaimana keseruannya? Mobil apa yang kami gunakan? Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Gaya banget. Selamat pagi. Pagi. Ini mau kemana sih? Gue sebel banget sama baju lu dah. Ya, nggak apa-apa pak. Turun dulu. Biar cakep. Ini masih baru banget nih mobilnya nih. Ya seperti yang terlihat pak. Jadi. Mana ini lagi? Warna favorit gue nih. Ini putih, tapi matte. Iya putih matte, betul. Iya, jadi bukan yang glossy atau metalik ya. Dan ini nih warna gini di kelas ya. Cuma ada di Hyundai Stargazer Cartens X. Cuma di sini doang. Ada yang putih matte, ada yang silver matte. Jadi ngedov gitu loh. Cakep bener. Iya ya, tapi ngedop tapi bagus gitu. Ini dari Jakarta berarti, Pal? Dari Jakarta gue bawa. Gimana rasa mobilnya? Enak-enak aja pak, mantap pokoknya. Mantap pokoknya. Mantap. Jadi gua kalau ngelihat Pala dengan Stargazer, gua inget dulu mobil gua Stargazer masih baru ditabrakin sama dia. Jangan dibahas lagi apa? Udah. Kagak Jogja. ditabrak, dikit doang. Kayak gini nih, gitu doang. Langsung ganti pelek dan ban. Kagak Dia datang hari ini ditabrak. bawa Stargazer Cartens X yang paling bagusnya. Oh, ini paling bagus ini tipe ini. Paling bagus. Nanti gua aja nyetir deh. Oke kalau begitu. Nih, muka depannya beda sekarang, Ganteng. grillnya beda. Ini logo Hyundai-nya sekarang pakai yang model flat, Iya, tidak menonjol begitu. warnanya hitam. Dop juga nih, dop nih. Iya, terus nih bawahnya ada radarnya, ada kamera 360-nya, 360 benar. bird eye view, round view monitor atau apalah itu. Jadi kalau dulu kita bisa nyalain nyetir sendiri, kalau sekarang bisa ngegas sama ngerem sendiri juga. Ah, masa? Iya, ya ke belakang. Bannya sekarang pakai Goodyear, ya, Triple Max, ukuran 205 50 R17. Ya, tuh lihat ya. Ganteng. Cat matte, ganteng banget ya. Loh. Catnya iya. Aduh, gua pengen gua giniin mobil-mobil gue, tau gak? Warnanya tuh ngedov tuh cakep bener. Lebih simpel ya. Dan dia tuh agak-agak kesatin gitu loh, jadi Iya. bercahaya. Iya, matte-nya bercahaya benar. Bercahaya. Dan yang gue suka dari Stargazer, dia untuk di kelasnya bagasinya Luas. besar, bangku baris 3-nya juga lega. Jadi untuk di kelasnya, ya kalau lu rame-rame, itu nggak menyiksa. Tidak menyiksa duduk di belakang ya. Ya, dan ada versi yang captain seat. Oh. Ini kebetulan yang nyambung, Nyambung, jadi bisa buat 8 orang. Tuh, lihat, bagasi bawah juga gede, Buat naruh-naruh barang lagi. buat naruh-naruh barang lagi. Sama yang tipe Cartens X ini, ada subwoofernya di belakang. Oh, pantes. Enak audionya, Enggak Pak. cuma subwoofer, Bose. Bose, subwoofer. Enak-enak Bose. audionya. Ya, kita jalan yuk. Ayo, Pak. Ini mau kemana ini? Ini mobil lu, Pal. Bukan. Seperti biasa, Mas. Saya mau pinjem. Kok nggak bilang-bilang sih minjem mobil beginian? Lah, emang nggak apa-apa? Iya, tumben aja gitu loh. Datang langsung Iya. gitu. Ini by the way, Nah, interiornya bagus banget ya. bagus, Pak. Suka saya. Iya. Suka. Nih, banyak kempuk-kempuknya. Buka stitchingnya, niat, Pak. Stitchingnya. Ini bukan jahit-jahitan palsu. Iya, asli. beneran ini, bener nih. Terus ada layarnya kiri kanan Wah, ya. lebar. Dan gue suka sama interface-nya Hyundai ya. Dia meskipun layarnya gede ya, semua setting-setting yang rumit yang jarang kita pakai itu Ya. pasti ditaruh dalam. Tapi Oh. semuanya nih, belum selesai gua. Enggak, kalau taruh dalam, ya, gua ngeh juga. Semua tombol tetap masih ada. Ada tombol fisiknya lengkap. Fisiknya lengkap, tombol AC lengkap Ya, ya, ya. electronic parking brake, driving Sini, mode sini, segala ada macam semua. semua ada. Spion juga ada, Ada. ya. Jadi Di tracknya. ya tetap ada tombolnya gitu loh. Gue selalu bilang Hyundai itu selalu jadi perfect balance. Iya, Oh. benar. Hyundai Hyundai itu selalu jadi perfect balance antara layar sama tombol-tombol. Ah. Mau dari Stargazer X ya, Stargazer biasa, kereta, Kona, Ioniq sampai ke Palisade itu semuanya
mix match layar sama tombol itu Tombolnya. pas semua. Iya sih, bener sih ya. Bener, Iya. ya. Di setir juga tombol-tombolnya banyak, lengkap. Pengaplikasiannya mudah, interface-nya bagus. Iya, Jadi bener-bener. interface tuh bukan cuma di layar doang ya, Hmm. tapi pas kita nyetir megang-megangnya tuh gampang, Mudah dijangkaunya. mudah dijangkau. Dan dia juga punya SOS nih. Jadi Ini- ada apa-apa di jalan, Pencet itu pencet itu, dan nyambung Pak ya. nyambung. Nyambung itu pernah nggak sengaja kepencet nyambung. Iya, Iya. nyambung. Jadi kita ada apa-apa di jalan darurat, misalkan nauzubillah min dzalik kita nabrak atau semacamnya, benar. minta bantuan langsung bisa SOS. SOS. Tapi good choice loh, maksudnya Mhm. kalau ini mobil lu pilih mobil ini good choice loh. Bener Pak. Kayak semuanya ada gitu loh. Iya iya iya. Iritnya ada, kencengnya ada, Oh. nyamannya ada, leganya ada, canggihnya ada. Lengkap ya. Dan hal yang bagus dari Hyundai itu, Mhm. semua fitur-fitur yang nempel itu fiturnya berkualitas. Iya iya. Ngerti ya maksud gua Iya apa? benar-benar. Apa? Berkualitas Pak. Apa? Bagus, Sembarangan. kualitasnya mantap. Jadi fiturnya. dia tuh ada fitur Hah? ya. Tapi bukan cuma sekedar ada. Misalkan nih, Nah. dia punya surround view monitor. Ah. Tapi beberapa mobil dia punya surround view monitor, pas dilihat gambar jelek banget. Nih, Oh, maksudnya situ. gambarnya bagus, Jernih. malam terang. Terus Iya, iya, iya. yang ajaibnya dia punya blind view monitor. Oh, itu fungsinya itu. Iya. Gue naik Ioniq ya, Iya. pakai beginian itu Kebantu bener-bener bikin manja. Jadi manja. ada malesnya dikit lihat spion gitu loh. Lihatnya Dia di lihat situ di situ, ya? oh aman, kosong, belok. Dan ini bagus gambarnya. Iya iya. Waduh. Jadi nggak cuma sekedar ada feature-featuresnya, Android Auto, Apple CarPlay, ya kan? Iya, ada. Ada, tapi beneran bagus, cepet dan bisa iya. diandalkan gitu loh. Cepetnya iya Pak, bener. Nih, oh, Kagak nge-lag, kagak nge-lag, nge-lag. nggak ada nge-lag. Smooth tuh. Bener lagi. Even Eropa aja sering kali nggak smooth, Iya iya. ya kan? Iya benar. Jadi apapun yang menempel di mobil ini Berkualitas. berkualitas. Itu yang kadang-kadang gue sebel. Wah, ada fitur ini, ada fitur ini. Pas dipakai Jelek banget. ada aja kejadian begitunya ya. Iya. Oh, head unitnya bisa A B C D E F G. Pas Ah. dipakai jelek banget. Nge-lag di sini, nge-lag di situ. Ini enggak. Itu Iya yang sih gue ya. suka dari mobil-mobil Hyundai itu gitu. Jadi Heeh. dia nggak cuma asal tempel gitu kan. nggak cuma asal ada aja. Nggak cuma asal ada ya. Tuh, tekanan ban ada. PPMS lengkap. Ini pasti mobil lu nih, Pak, lu beli ya. Kagak Ini Pak. bahasanya Indonesia nih. Bahasanya kalau mobil pinjaman Lah, emang bahasanya saya. Inggris. Iya iya bagus bahasa Indonesia. Iya, tapi ini bukan mobil saya Pak, pinjaman. Ya, ada navigasi juga tuh bawaan dari ininya. Oh di tombolnya ada. Ini baru ngeliat gue. Ya, Navi kan map. semuanya ada di sini. Oh iya. Nih, kita mau cari. Bisa diketik Lu langsung. tau nggak kita mau kemana? Mana kagak tahu. Sragentina. Wow, kampungnya Messi berarti kalau begitu. Tuh, Oke. atur sebagai tujuan ya. Dan kalau kita udah pakai di sini ya, nanti mulai panduan. Panduan rute akan dimulai sekarang. 61,1 Belok km. kanan pada Jalan Ada Raya voice Jogja comment-nya. Solo. Terus, tuh lihat, Wah, 40 meter lagi kita belok kanan. bagus banget sih Pak mobilnya Pak. Ya. Gue baru tahu lagi fitur ini dari kemarin bawa. Dan ini ya, lihat Ah. deh. Ketika dia approaching suatu perempatan atau Mhm. pertigaan, dia tiba-tiba langsung ngezoom ngeliatin jalannya Ah. kemana. Jadi kadang-kadang kita pakai Google Maps saja, Ya, itu masih nerka-nerka. nerka-nerka, apalagi kalau jalannya Belok ya. atas, bawah, kiri, kanan Iya. gitu kan. Ini yang mana? Nah, sama dia di zoom lagi, set, Dijelasin. dijelasin. Ukurannya di sini juga ada Di sini muncul. ada, di situ ada. Jadi nggak ada alasan. Oh Pak, saya skip nggak lihat. Ah, nggak bisa. Pakai stargazer lengkap. Nah, itu penting sekali. Itu padahal detail kecil ya. Lanjut Detail di kecil. jalan Tapi saat diperhatiin ini banget. sejauh sekitar Tuh. 6 km. 5,5 kilo lagi kita belok Masuk kiri. Jalan tol. Tolnya sepanjang 15,6 km. Jelas di situ ada. Nyampenya 60,8 km lagi. Lengkap. Begitu Kenapa gua ceritanya. baru tahu fitur itu sekarang? Padahal pakai ini udah lama ya? Udah lama. Oh, bener lu berarti. Udah lama dari kemarin maksudnya. Dari kemarin. Ya. Ah, curigain mulu Ah. yang mobil baru. Nih, kita nyalain keeping assist-nya. Bisa santuy. Namanya Smart Cruise Control. Wow. Dan kalau Hyundai bagus punya. Jadi gua udah lama lah pakai mobil Hyundai dah. Iya, Ada iya, Palisade, ada Ioniq, Stargazer juga ada gitu ya. Bisa dipercaya dia. Jadi ngerasa safety aja Pak. Ngerasa safety. Salah satu yang terbaik menurut gua. Oke. Ininya Hyundai itu.
Iya sih ya. Yes ya. Ya kan saya juga pernah nyoba juga. Kita ganti-ganti. Set. Wih, animasinya keren. Sport, smart, eco. Nah, kita pakai eco saja. Eko biar lebih hemat. Nah, biar bisa beli helm. Wow, pakai helmet. Nah, ini kita baru masuk tol. Sekarang kita mau ngeriset dulu ya, karena kita lupa tadi ngeriset. Dah, Nah. 0,0 km. Ya, kita set cruise control. Kita nyalain di 100. Kita lihat seberapa irit mobil ini. Oke. Ya. Dan juga kita sekarang running di eco mode. AC 18 ya. 18 yang ada nih. Aman. Udah, nyetir sendiri, Bal. Aso ya. Terus kita mundurin. Oh, udah elektrik. Elektrik di situ, Pak. Nah, mundurin dikit, nyantai, nyender. Iya. Ada pendingin kursi. Oh, Oh. alah, enak sekali. Enak banget nyetir ya. Iya, auto hold juga nyalain deh nanti buat kalau kita macet ya. Oke. Nah, kita lihat belakang masih kosong, nanti kalau ada mobil kita ambil kiri biar gak jadi land Landhogger. ya. Dan enaknya nih mobil kalau kita mau nyusul atau butuh akselerasi cepet, ada pedal shiftnya, Pal. Turunin gigi langsung gas. Wing. Oh. Gua nggak pakai lagi kemarin bawa ke sini. Dan ini kursinya, dia ada pendingin kan. Tapi yang gue suka dari Hyundai itu, pendingin kursinya itu nggak berisik, Nggak ada bunyi-bunyi kipas-kipas. nggak gitu ada ya? bunyi kipas gitu, nyantai bener. Ya udah nikmatin dinginnya aja udah. Ini juga, Dan tilt. oh, tilt dan Sekarang teleskopik ya, udah pakai kulit, joknya juga pakai kulit. Enak, Pak. Udah. Ini kayak mobil yang lu beli, lu nggak perlu ke tukang modifikasi lagi, Iya, udah jadi semua. udah ada semua. Iya, benar. Mau nambahin apa? Udah lengkap, Pak. Dah, paling dashcam. Iya, Udah, bener selesai. sama. Udah, gak ada lagi. Aman udah ya. Semuanya udah lengkap. Iya, benar ya. Audi udah bagus, jok udah kulit. Terus apa lagi? Udah sih, Pak, lengkap ini. Pelek udah ganteng. Iya, pelek ya, benar. Udah bagus. Dan lu perhatiin deh, tadi waktu kita belok kan keluar dari gerbang tol kan, Iya, langsung belok, kan, tikungan. masuk kan. Tadi kecepatan agak tinggi aja, dia tuh masih stabil. Body rollnya mantep. Iya, jadi untuk yang Cartense X ini beda sama Stargazer biasa, dia ground clearance-nya lebih tinggi. Iya. Terus settingan suspensinya beda. Oh. Dia sedikit lebih kaku, tapi masih dalam batas yang nyaman. Cuma pas kita pakai di jalan tol seperti ini, berasa stabilitasnya meningkat justru. Iya, ketika manuver nggak gimana-gimana ya. Biasanya mobil makin tinggi, itu kan makin oleng. Oleng, Ini enggak ya. Ya, tadi tikungan enak tuh. Iya. Benar-benar Bener kan? Iya, iya benar. Terasa tadi. Kita dapat ya, ini belum diganti lagi, Pal. 4,9 liter per kilometer. Berarti kalau kita masukin ke setelan ya, kendaraan unit. Nah, pakai kilometer per liter, kita mendapatkan 20,8 kilometer per liter. Bercanda, nggak mungkin. Masih 20, Pak. Iya, Motor ini? Enggak, ya motor sih lebih sih. Tapi masih irit banget sih. iya irit banget. Bayangin 100 km per jam cuma 2000 rpm. Itu mah irit banget ya. Ini konstan begini ya di tol gitu ya. Konstan. Ya artinya nggak jauh-jauh beda lah kalau kita berkendara di tengah kota gitu. Dan Hyundai itu kan dia pakainya namanya IVT, Ah, bukan CVT Iya. biasa, dia namanya IVT. IVT. Nah, sabuknya dia pakai sabuk bajanya beda, kayak rantai Oh. gitu, jadi lebih tebel. Nah, itu lebih awet dibandingkan dengan CVT biasa, yang pakai ring dijadiin Ya. satu gitu Ya. kan, bikin jadi belt ya. Dia sabuknya sabuk baja, jadi lebih awet. Lebih efisien nggak secara penggunaan? Efisiensinya sama kayak CVT ya, tapi dia lebih kuat. Oh, malah naik tuh jadi 21 tuh. 21,3 dong. Bercanda. Yang bener, irit banget ini. Irit banget, beneran. Jadi Jadi seneng ya mobil ini ya. larinya kenceng, Iya. irit ya. Enak tuh, meskipun mobil ini lega dan besar, dia nggak underpower. Enak ya. Enak kan? Menarik Stargazer ini nih. Iya. Wow. Bentar. Ini kita ke Purwodadi keluarnya ya? Iya ya. Tapi kan musim Sangiran, Pak. Iya, tapi katanya itu museum di Sragen. Nah, nggak apa-apa, yang ngajak saya. Gue belum pernah kesana sih, tapi ya udahlah ya. Gas aja nggak apa-apa. Bentar. Seragen masih lurus. Ih, Sragen masih lurus. Ini Purwodadi. Nah, Purwodadi. Purwodadi. Wow. Who's your daddy? Who's your dad? Jadi ini sebenarnya kita episode Sragen atau Purwodadi nih. Ya mampir dulu aja kali, Pak. Iya, tapi salah satu yang harus dikunjungi kalau ke Sragen itu Sangiran. Museum Manusia Purba. Manusia Purba. Ingat nggak kemarin tuh waktu kita ke Salatiga, kita ke Museum Dover. Oh, Dover penyakit dong. Iya, itu bagus. Oh iya, edukatif sekali. Katanya ini lebih bagus lagi. Nah, kita coba ke sana. Iya, 24 menit dari sini. Manusia Purba. Bisa itu ya,
jadi MC. Robby Purba. Beda. Udah bayang itu marga. Iya. Lihat berapa kita dapat? 20,2 kilometer per liter. Oh, irit banget ya di tol ya. Enak Iya. banget ya. Berarti nggak beda jauh Pak sama yang kalau kita dalam kota. Dalam kota emang seirit ini? Ya maksudnya pasti turunnya nggak banyak. Nih coba kita lihat ya. Ya, ini kita coba nih. Bener dalam gua kota. masih di atas 115. Iya sih ya. Saldo kurang penyebab kemacetan. Hindari top up. Ya, kalian tuh beli ginian deh. Ini sangat amat membantu, terutama buat kalian yang peleknya itu agak keluar. Ngeri-ngeri sedap. Karena biasanya di Indonesia tuh lihat tuh, udah gesek semua kan? Udah habis semua itu pinggirannya. Habis semua itu pinggiran tol itu. Coba Museum Sangiran tuh bener di Sragen. Sragen Pak, info tadi juga. Coba cari Ya. deh. Karena tolnya masih ke sana lagi kalau Iya. Sragen. Mantap. Ini harusnya bikin yang kayak ginian belakangnya tuh ini loh, yang bisa buat garuk pijit-pijit gitu kan. Jadi Oh, ini double fungsi. habis ngetap terus gini garuk-garuk gitu kan. Kayaknya nggak sesibuk itu juga sih Pak, orang ngetep sambil garuk-garuk tuh. Nggak sih. Tuh, masuknya Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Pak. Oh, kabupaten. Kabupatennya. Oh. 17 km di utara kota Surakarta. Oh. Ini info dari ini ya, ChatGPT. Iya. Dan ini, Pak, Gitu. dia tuh punya tempat minuman banyak. Oh, banyak, Pak. Kemarin gua ngecek-ngecek. Ini tuh bisa 3 Seru loh banget. di door trim. 1 2 3. Heeh, Sini 2. ada 2. Tengahnya ini kayak buat kartu ya. Dia bisa nelipin gitu. Oh, jadi manual nih. Ya, Ya kan? Ini tempat buat taruh HP. Ini Charging sebelahnya ya. buat apa nih? apa juga HP kali ya? Tapi HP nggak muat. Apa ya? Powerbank kali, powerbank yang bisa wireless. Di bawahnya bisa naruh tas nih. Ada. Lebar juga. Ini bisa buat naruh barang juga. Oh, sini. Ini Jebret. juga bisa nih. Bisa. Sini ada yang kecilnya nih. Oh iya. Di sebelah kanan driver nih juga ada nih. Ya, di bawahnya Buat- sih ada juga. Banyak, Pak, tempat-tempat penyimpanannya. Ini ada laci. Gede lagi. Gede. Lumayan. Ya, belakang sini juga ada. Oh, ada Oh, colokan 2 buat ngecas. Betul. Terus di belakang jok juga ada kantong. Kantong. Terus ada mejanya, Pal. Oh, ada mejanya? Buat makan. Oh, ada mejanya. Iya, enak. Jadi buat naruh-naruh barang enak, Pal. Lengkap ya, banyak ya. Taruh di mana-mana bisa. Udah selipin aja di sini. Nah, taruh ya di kan. sini. Jadi dipikirin gitu. Ya, Buat betul. road trip kan kita butuh tempat naruh barang banyak ya itu biasanya dia. ya. Berasa banget tuh Iya, kalau dan- tempat barangnya dikit. Dan kita itu ya biasanya sebagai driver itu kan harus dimanjakan kalau buat jarak jauh. Nah gitu. Iya juga sih. Ada pendingin, kursinya elektrik ya kan. Enak, Pak. Ya, jadi Apa rasa ya? perbedaannya dibandingkan dengan yang lama sama yang baru tuh Oh, iya, step iya. up-nya berasa di mobil. Nah, pertanyaan dari Sangiran, Pal, Nah, ke kota Sragen ya seberapa jauh? nah ini 46 menit Pak. 46 menit. Iya. Oh, masih jauh berarti Masih ya. jauh. Ya no tolls lah, bisa no tolls. Kalau pakai tol? Paket nggak beda jauh juga, 50-an sama 49 menitan lah. Loh, yang pakai 50. tol lebih lama. Lebih lama. Karena mungkin melipir dulu kali masuk jalur tolnya, tapi kalau nggak lewat tol tinggal jalur utama ini. Nah, kita kan mau makan siang habis ini. Mm-mm. Nah, di Sragen ada sate yang mantep, Pal. Sate. Coba lu cari, Pal. Mm-mm. Dari Sangiran Mm-mm. ke sate Pak Jamin. Kayak enak tuh. Itu katanya dijamin enak, Pak. Ya karena namanya Pak Jamin. Iya. Nah, Pak. Berapa? Ini kan tadi informasi dari ChatGPT, Pak. Ini jadi Pak Jaman nih, bukan Pak Jamin. Nah, mau masuk aja nih 4,6 kilo lagi, itu Ah. tulisannya ada gerbangnya situs Sangiran. Situsnya berarti terkenal banget emang, Pak. Iya, www.sangiran. Bukan situs yang itu. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan World Wide Web. Kan situs kan? Iya, tapi iya sih. Bukan yang itu tapi mohon maaf nih. Hutan. Nih, ini bukan nih. Iya ini. Ada selamat datang peserta rakor, cuy. Iya ya. Coba. Tiket masuknya Berapa? berapa jumlahnya? 3 orang sama belakang 5. 5. 5, 3, 40, 60, 60, 75. 75. Sama belakang. Sama belakang. Belakang aja yang bayar apa ya? Jadi satu orang 25.000 ya. 25.000. Tapi belinya di sini ya? Oh, enggak. Itu tuh ada lokasinya. Domestik 15.000. Oh iya. Oh, berarti 15.000 45. Mm-mm. Tadi kok 75? Mobilnya berapa? Ya, 75 apa benar? Hari Senin tutup. Iya. Mancanegara 30.000. Jadi kalau orang bule 2 kali lipat ya. Standar sih ya. Makanya buat kalian yang orang Thailand, orang Malaysia, ya,
Kenapa jadi orang Thailand tiba-tiba? Orang Filipin diem-diem aja. Iya, iya. Biar yang nyetir yang ngomong. Oh, mirip mukanya. Mirip. Oh, ini nyampe juga nih kita nih. Sangiran. Kenapa, Pak? Oh, kita pelan-pelan kok. Kan ada ini dong. Nah, ada kamera 360. Oh iya. Sama ada ini namanya PDW, Park Distance Warning. Ini. Ya, dia pakai sonar. Jadi kayak jadi dia kan ada radar tuh buat smart cruise control ke depan. Radar itu radio frekuensi, distance and ranging. Oke. Dia ngukur jarak bisa jauh pakai Radio. frekuensi Nah, kalau ini radio. Kalau ini sonar. berarti kayak ini, kayak kelelawar ngelemparin sonar Iya, itu. kayak submarine. Oh. Tung, balik. Balik. Tung, balik. Itu buat ngetahuin seberapa dalam. Nah, ini seberapa jauhnya itu dia pakai sonar. Berarti lebih detail. Saling melengkapi sih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita mundur nih, ya kan, mundur. Sebenarnya itu dari jarak dari merah kuning-kuning ini. Terus dibelokin juga ikut belok. Jadi kita bisa tahu tuh keren. ininya. Nah, cuman ditambah lagi sonar ya, park distance warningnya. Sama dia tuh ada otomatis bisa nyalain kamera 360 kalau misalkan yang terlalu mepet kiri kanan. Buat lagi selisipan enak. Oh di ganggang kecil. Di ganggang kecil. Wah, ngebantu banget sih kayak gitu-gitu tuh. Ganggang sungai. Sungai Ganggang. Wah, jokesnya bener-bener bapak-bapak sekali. Selamat datang di Museum Manusia Purba Sangiran. Ini katanya bagus banget. Gue belum pernah ke sini, ya. Gimana, Pak? Udah pernah ke sini? Belum. Gua penasaran karena selalu disebut di buku-buku sejarah pelajaran Payah. SMP, SMA. Hah, payah. Emang lu udah pernah ke sini? Belum. Klaster Ngebung. Berarti ada banyak ya? Ada banyak klaster, mungkin tempat ditemukannya kan kayak berkumpul gitu mereka. Sama tadi petugasnya bilang ada tempat di atas lagi tempat penemuannya, Monumennya? monumennya. Monumen triangulasi, tempat tertingginya juga dia. Nanti kita ke sana. Halo. Monggo, mari silakan. Mau masuk boleh? Ini saya jelaskan dulu Pak, kita pemandu pemandu Oh, iya. dari Iya. Sangiran. Ah. Ya. Ini situs Sangiran, jadi luasnya 59,21 km persegi. Oh. Dan ini meliputi 2 kabupaten, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Oh. Ya. Nah, kalau yang di sini ini yang Ngebung, Masuknya Karanganyar atau? ini masih Sragen. Sragen. Ya, Ngebung ini masih Sragen, Manyarejo, Bukuran sama Krikilan ini Sragen. Oke. Nah, terus di sini ada Sungai Cemoro, pembatas dari Kabupaten Sragen, kemudian di sebelah selatan Kabupaten Karanganyar. Nah, maksudnya klaster Dayu. Nah, kalau yang di Ngebung di sini, ini temanya tentang sejarah arkeologi. Jadi tentang pertama kali penemuan fosil, itu memang pertama yang ditemukan itu batuan. Museum Manusia Purba Sangiran atau Museum Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di 2 kabupaten, yaitu Sragen dan Karanganyar. Merupakan salah satu museum arkeologi dan prasejarah paling penting di Indonesia, bahkan di dunia. Sangiran ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1996 karena kontribusinya sangat besar untuk penelitian evolusi manusia. Wah, mantap banget ya. Sangiran sendiri dulunya adalah lembah dan rawa besar dengan sungai purba. Yang menarik, banyak fosil awalnya ditemukan warga lokal saat menggali tanah. Di Sangiran ditemukan lebih dari 50% fosil Homo erectus dunia, fosil manusia purba, hewan purba seperti gajah purba, banteng, badak, dan alat batu. Bukti kehidupan manusia purba dari kurang lebih 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu. Makanya, Sangiran jadi rujukan ilmuwan internasional buat studi evolusi manusia. Sekarang, Sangiran nggak cuma satu gedung, tapi ada beberapa klaster museum. Antara lain, Museum Krikilan yang merupakan bangunan utama. Di sana terdapat fosil asli dan replika manusia purba dan penjelasan evolusi manusia, lingkungan, dan budaya purba. Klaster Bukuran. Di sana terdapat informasi kehidupan manusia purba dan budaya alat batu, serta diorama aktivitas manusia zaman dahulu. Klaster Dayu. Kalau di sini, tempat fosil manusia purba penting, termasuk Homo erectus dan perjalanan penelitian arkeologi modern. Klaster Ngebung.
Di klaster ini, kita bisa melihat jejak awal penemuan Sangiran dan peran masyarakat lokal dalam penemuan fosil. Nah, Oh, luar biasa Pal ya. seru banget, seru banget. Cuma Iya, sayang yang kerikilan sama masih tutup ya. masih tutup ya. Jadi waktu kita cek di peta emang disuruhnya ngarahnya ke sini. Oh, jadi kesini duluan. Ke sini dulu. Gua kayaknya pengen suatu saat gua kesini lagi tapi ke semua museumnya gitu datang. Iya ya, Iya. seru banget sih. Ya, ini aja tuh udah kita cepet-cepetin sejam. Ya, harusnya bisa lebih dari itu ya. Jadi abis ini kita mau kemana? Dayu. Bukan. Apa? Oh, Monumen. triangulasi. Triangulasi. Udah penasaran tuh. Tapi katanya itu tempatnya nggak walkable, Nggak walkable, iya, Iya. agak susah. agak susah. Untuk mobil, tapi pede sih Pak. Hah? Pede, Kenapa gitu? pede aja mau mobil ini. Gue Ya yakin. iya sih, emang dia kan emang bukan cuma 7 seater tapi dia SUV juga. Jadi ground clearance-nya ditinggiin gitu Betul. kan, juga sama tampilannya dibikin jadi SUV kan. Cuma kalau nggak bisa, kita jalan kaki, Pal. Nggak apa ya. Ya, nggak apa-apa lah. Pede aja, pede lah. Dan ngomong-ngomong soal sejarah ya, lu tau nggak dia punya resale value guarantee? Ah, itu gue belum tahu tuh. Iya, Itu jadi gimana sistemnya? kalau misalkan lu mau beli mobil ini, bingung kan jualnya nanti gimana atau harganya jatuh apa enggak? Hyundai punya resale value guarantee. Oh. Jadi nggak perlu takut. Nanti ketika kalian mau jual, ya, selama service recordnya resmi, ya, selalu ngikutin buku servis, ya, langsung aja bisa dapatin resale value guarantee. Nggak perlu takut. Menarik. 3 tahun 70%. Berarti kalau gua beli mobil di tahun ini Pak 2025, worth it nih Pak? Loh, bukannya lu udah beli? Itu mobil lo kan? Mobil pinjaman Pak. Ya worth it lah. Lu nggak ngerasa dari tadi kita nyetir nyantai banget, udah nyetir sendiri mobilnya di jalan tol. Seru banget mobil Iya. ini udah asli. Dan pakai radar lagi. Mobil di kelas ini mana ada yang kayak begini? Iya ya, lengkap ya. Iya. Yo. Yuk, gas. Belum dipencet. Ternyata kita harus putar balik. Iya. Dan punya kamera ginian buat putar balik enak banget ya. Ngebantu banget ya. Jernih lagi. Tuh. Terus dia sekarang ini juga dari sebelah kanan sini nih Perneling ya? persnelingnya, jadi nggak makan tempat dan mudah ternyata. Iya. Dikendalikan dengan set gitu. Apa putar-putar doang tuh perselingnya? Let's go. Oke. Nah ini ada triangulasi nih, Monumen museum. Monumen Monumen. triangulasi yang dibilang tadi Bapak Sekuriti berarti. Kenapa? Ini salah nih Bari, tadi apa? Itu benar Bapak ngomongnya, cuman nggak tahu nih. Ya. Udah turun. Kita coba naik ke monumen. Nah ini dia monumen triangulasi. Oh iya. Kuat gak lu naiknya? Kuat Pak, tenang aja. Biasanya lu kuat turunnya soalnya. Mode 4L. Ya. Jadi kalau dari kita baca ya, triangulasi ini puncak tertinggi di Sangiran. Oke. Ditemukannya benda-benda purbakala. Ini penanda aja Pak. Monumen triangulasi berada di Bukit Ngebung, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Monumen ini didirikan di titik triangulasi yang merupakan titik tertinggi di Kubah Sangiran. Nih, perhatian, hati-hati Anda menginjak teras aluvial yang mengandung banyak artefak batu serpih. Oh iya. Berarti nih batu-batu ini ada batu serpih yang Dipakai buat ya kayak jadi senjata alat ya. hidup orang manusia purba. Ini batu-batunya berarti ya. Bisa jadi Pak. Bukit ini merupakan lokasi bersejarah di mana von Koenigswald pertama kali menemukan alat batu hasil budaya manusia purba di Sangiran pada tahun 1934. Alat batu yang ditemukan berupa alat serpih bilah yang terbuat dari kalesdon dan jasper. Penemuan alat batu ini telah mengangkat nama Sangiran di dunia ilmu pengetahuan. Panjang juga nih, kemana kita? Tanpa arah gini kita. Turun ke bawah nih. Musuh gua nih. Wih. Wah, Tanahnya
empuk, hati-hati. Gue sih tidak menyarankan ya. Gua tahu lu kenapa nggak mau ke bawah, malas naiknya kan? Iya itu Pak. Udah duluan Pak, hati-hati. Gua itu tuh ke Batu Cave si Pala. Oh Pal, ini ada makam Pal. Enggak, masa makam sih? Sini. Tuh, ada peti mati. A few moments later. Patrick. Jadi dia ini stratigrafinya ngebung, ya. Ini ada formasi Kabuh, archaeological floor 0,8 juta tahun yang lalu nih. Jadi batu-batuan yang ada di sini itu batu-batuan purba semua, Pal. Sampai ke Grand Bank Zone 0,9 sampai 1 juta tahun yang lalu. Edan. Berarti ya dulu kehidupan manusia purba ada di sini ya? Iya, jadi kayak kan biasanya Lapisan-lapisannya. lapisan-lapisannya kan ketutup. Nah, yang ini tuh kayak kebuka. Nah, ini yang kita injak ini lapisan yang purba. Oh. Itu Kita sama menarik ya. menginjak tanah yang diinjak oleh manusia purba, Homo erectus kalau di Sangkiran, Pak. Oh, Homo erectus. Dia sudah berdiri tegak. Manusia purba. Bukan. Teras aluvial, stratigrafi, situs ngebung, lanskap, Kresna, Sangiran 21 dan artefak batu, rekonstruksi lingkungan 0,8 juta yang lalu. Itu mana nomor 6? Titik 6. Yang ini. Kita di mana kita? Kita kan tadi dari sini 1 dong. Teras iya. aluvial. Oh, bawah lagi. Masuk ke bawah 2. Masih lumayan jauh. Lumayan jauh. Gimana? Yuk turun yuk. Wah, saya lebih baik tidak ikut daripada capek. Gak seru. Tenang, Pal. Bukan. Gua tuh selalu siapin ini. Obat itu. Sedokar. Iya, paham. Walaupun gua nggak pernah pakai orang lain terus ya. Iya, Tapi itu buat emergency kepake. jangan udah. Saya di sini aja cukup. Jadi kalau kita punya obat-obatan kayak gitu tuh, kita nggak cuma menyelamatkan diri sendiri tapi juga orang lain. Orang lain. Ini pernah menyelamatkan orang loh. Oh iya, Pak. Sedokar di ini gua di dompet. lo. Karena ketika ada serangan jantung, langsung dibuka, taruh di bawah lidah. Let's go. Naiknya, Pak. Udah ada sedokar yuk. Nah, Loh. lanskap ngebung, kubah Sangiran. Nih, bed marker, pelipatan permukaan bumi. Waduh. Lapisan konkresi konglomeratan. Ini kita udah Ya, bukan. Mohon maaf. Nih, jadi 1, 2, 3. Ini lapisan zaman dulu nih, Pal. Tuh, lapisan purba nih. Ini kalau kagak dijelasin sama arkeolog ya, biasa aja nih, Pak ya. Tapi kalau udah dijelasin jadi kayak penting gitu. Jadi kita harus tahu itu. Lapisan bumi nih. Berarti lapisan bumi purba ini. Katanya begitu. Yuk, lanjut. Air di sana. Kresna 11. Ini ditemukan Kresna 11 ini kali. Yang tadi lapisan ya. Yuk. Alat batu stone tools. Mana dia? Ini kali bawah sini. Ya dulu mungkin pernah ketemu Di sini. dibawa ke museum, tapi iya ditemukannya juga. di sini. Ini titik-titiknya berarti ya? Iya. Tuh kan, harusnya kan setebal itu. Heeh. Kayak ada longsoran terus yang tanah purbanya kelihatan kayaknya. Kebuka ya Nah, lapisannya. ditemukanlah alat-alat itu. Kapak batu berarti ya? Semacamnya. Itu sama bilah batu yang kayak pipih loh. Itu kayaknya buat ngebuka sesuatu. Iya. S21 kayak titik penemuannya juga. Iya. Ini yang ultra apa yang Samsung tuh. Handphone S21. Let's go. Gas. Nah, ini alat purba nih, Pak. Bukan, Pak. Sampah ini. Alat purba. Buat Ambil ngegetok aja, kita nanti ngegetok buang. orang. Kita nanti buang pas ada tempat sampah. Ya. Nih, lihat nih. Zaman dulu manusia purba kayak begini nih. Nyalain api aja ribet banget. Emang ini menyalain api? Iya. Tahu dari mana lu? Sumedang. Ini sedikit batunya, Pak, digesek. Oh, Begitu. ini nih lapisan-lapisannya nih. Tuh lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar-benar terbentuk dari jutaan tahun yang lalu ya. Terus ini ada satu yang dikotakin. Batu kayaknya. Ini antara batu atau fosil sih menurut gua ya. Dan mungkin susah ditarik kali Tuh, ya. putih gitu tuh. Iya, Mungkin iya. kalau ditarik dia bisa longsor. Iya, makanya dilindungin aja. udah. Membahayakan. Tapi ini lihat nih. Garis-garis formasinya itu tuh. Kelihatan ya. Tek 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 tek. Bisa begitu ya? Berarti kudu dijaga banget di daerah sini, Pak. Heeh. Karena buat dipelajarin juga kan. Iya, dan beneran kayak kue lapis ya ternyata ya. Iya, lapisan-lapisan tanahnya ya. Heeh. Lapis yang tidak legit. Tuh kan deket kan? Dekat, Pak. Iya, makanya don't think difficult gitu. Jangan
Kayak orang susah gitu. Jangan mikir susah. Oh, jangan mikir susah. Iya, Don't treat people difficult. iya. Jalan ternyata cuma segitu doang. Menarik buat kalian kunjungin ya. Kalau misalkan kalian ke Museum Sangiran, nggak ada salahnya kalian ke Tianggulasi. Tapi lebih bagus lagi kalau ngajak temennya anak arkeologi, Pak. Arkeologi. Anak geologi juga oke. Geologi juga bagus. Ini gua geologi. Nah, diajak aja, Pak. Let's go. Tidak terasa, hari sudah siang ya. Selanjutnya kami mau nyari makan dulu. Makan di mana ya kira-kira? Yang pasti ini kuliner khas dan legend di sini. Yuk ikutin terus. Jadi gue melakukan sedikit kesalahan, gue lupa. Jadi yang tadi gue riset adalah perjalanan saat ini. Oke. Harusnya yang di riset adalah sejak riset terakhir. Nah ternyata kalau kita pakainya, oh ini bahasa Indonesia masalahnya. Bahasa saat ini, ketika kita riset, kita matiin mesin, nyalain lagi, dia akan reset otomatis. Oh. Karena ya itu perjalanan saat ini gitu loh. Pas Harusnya dimulai tadi- mesin nyala lagi gitu ya. Iya harusnya sejak riset terakhir. Jadi yang riset ini gua riset sekarang. Pulang lagi. Salah. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Apa perjalanan masih panjang. Nanti sampai balik ke Klaten lagi kita akan lihat dapat berapa kilometer per liter. Betul. Sekarang sejak riset terakhir karena dia turunan Ya. 26,2. Jauh lagi Tapi ini iritnya nggak tuh. valid Nggak karena valid, kan turunan. Oh iya. Ya, nanti kan tanjakan lagi masuk tol lagi. Jadi ternyata ke Sate Pak Jamin ya itu susah cari di Google karena muncul, namanya muncul. DJ Amin. Dijamin kalau mau ngetik. Jadi kita harus masuk tol lagi, Pal. Ternyata harus masuk tol lagi Ya, dan 2 exit tol. Gue pikir 1 loh. jauh ya. Kalau Jauh keluar ya. tol ya, Pak ya, jauh ya. Iya. A few moments later. Ini pasar kota, Pak nih. Ini pasar banget nih, Pal. Iya, kan saya bilang tadi pasar kota dalamnya. Ini berarti bisa parkir sini nih, kotak-kotak ini. Nih, pasar kota. Iya, pasar kota. Berarti kalau di tempat gue pasar desa. Pasar desa, pasar dusun ada. Si paling kota banget ya kan. Ya mungkin namanya iya sih ya. Ya udah pasar kota. Wah, pasarnya lengkap ini. Wah, cari mobil bisa berarti. Jangan dong. Katanya lengkap. Ya bukan mobil juga. Ada emas juga, Pak, emas. Nah, mas-mas Jawa. Mas Jawa. Oke. Kecil lagi. Kelihatan ya? Iya, stop. Nah, Pak, mohon maaf gabut dulu kali ini. Udah balik naik kuda lah. Ya, Pak, koboi. Nah ini satenya, Pal. Oh iya. Legend. Tapi nggak cuma sate ternyata. Oh, ada tongseng juga tuh. Ayam, sate kambing, sapi, Spesialnya apa, Pak? semua spesial. Wah. Oke, sate sapi, sate kambing, sate ayam. Iya. Nanti- Tengkleng kambing, tengkleng sapi juga Ada tengkleng Tengkleng ada. kambing, tengkleng sapi sekalian. Iya. Jadi kan dibagi-bagi kan? Kepala Banyak. kambing, kepala Oh, banyak. kaki kambing juga Lengkap, ada. Pak. Kalau kepala nggak deh gua. Enggak. Masa kita makan beliau? Itu kepala kalau gua, bukan kepala. Bener, Pak, dari tahun 1960 katanya. Iya, benar. Oh. Sejak Simba. Sejak Oh, dari Simba. mbahnya. Berarti bapaknya generasi keberapa? Saya udah cucu, Pak. Udah cucu, generasi ketiga Iya. berarti ya. Berarti. Oh, luar biasa. Kita coba apakah selegenda itu rasanya? Karena terkenal banget. Wow, langsung Kalau kuliner. bapaknya langsung deg-degan. Wah. Sekarang tambah menu banyak, Mas. Oh, gitu. banyak. Loh, yang legendanya dulu awal-awal apa, Pak? Sate sama tongseng. Sate sama tongseng, tengkleng ya. Kambing, sapi atau ayam? Kambing kalau Oke, iya. Sapinya ada tambahan. sapi tambahan. Iya, kalau ayam juga tambahan. Kita coba semuanya. Iya. Waduh. Kecuali kepala. Iya. Ini gua. Kepala ada. Iya. Sip, yuk kita mulai. Ya. Nah, ini tengkleng nih, Pak. Waduh. Wah, Ini apa nih? Udah gue cari yang kecilan lah. Nah, ini kecilan nih. Ini tengkleng sapi nih. Aduh. Nah, itu kan Tengkleng sapi nih. kambing, Ini kambing, sapi. ini sapi. Bahaya bener ini, Pak. Enak ini. Gua nyobain sapinya dah.
Mau nyobain kuahnya dulu. Empuk sekali. Ah, enak banget kuahnya. Enak Pak, enak Pak. Enak banget Pak. Nah, ini baru benar-benar legend ini. Benar-benar legend ini baru nih Pak, benar Pak. Wah, dicopot nggak ngelawan dia. Dia empuk dan kuahnya itu gurih tapi bukan gurih yang Berat. Bukan, kadang-kadang gurih kan suka ada nyisa di mulut Oh ya. iya. Kayak micinnya kebanyakan gitu. Aftertaste-nya nggak enak Iya. gitu. Ini enak nih. Ini enak. Kayak masih natural. Aduh, enak banget. Ada bahaya nih. Enak, jos banget, mantep, mantep. Teturagen wajib mampir sini. Wajib. Di pasar, dalam pasar. Mbak, sekarang sapi Pal. Enak Pak, sapinya nggak ngelawan. Nah, Ternyata empuk juga. ya kan, sapinya? Ini mantepan kambingnya Bang. Kambingnya bung, cobain nih. Kalau sini kambingnya sih. Kambingnya juara ya? Kambingnya juara. Oh iya dong, empuk banget kambingnya. Sapinya juga enak tapi kambingnya beda level. Oh iya dong. Nih, apa adanya Pak ya? Iya, Pak. Kambingnya apa yang mantep Pak? Iya, Pak. Sapinya empuk juga enak, tapi pas nyobain kambingnya beda level. Wah iya, Mantap ya. mantep Pak. Belum sate nih, Belum satenya nih. Jadi di sini dijamin enak. Namanya Pak Jamin. Pak siapa Pak namanya Pak? Saya Mas Mika. Dulu Mas Mika. Simbai Mas Pak Jamin namanya. Meninggal tahun berapa Pak? Tahun 71. Oh 71. Iya, Simbai. Yang Sumba. nerusin Bapak sampai 2021 nggak ada, Pak. Nah kali ini Tongseng. tongseng. Warnanya dia lumayan light ya. Udah coba lu? Udah enak banget tongseng. Panas. Panas. Ketetesan. Kan rempahnya beda kan? Lebih, Gue belum pernah makan tongseng kayak gini sebenarnya. ya kan? Lebih Beda. bold, lebih enak. Tongsengnya manis. Iya, Pak. Beda. Itu kan kalau tengkleng kuahnya nggak pakai kecap. Nggak pakai Oh iya kecap. benar juga. Bumbu sate itu pakai bumbu sate, Pak. Kalau tengklengnya itu. Tengklengnya manis. Enak tapi mungkin nggak semua orang suka. Ya. Kalau yang suka manis, ini enak. Nah iya mungkin lebih milih tongseng, tapi wah enak sih. Tapi kalau gue lebih ke tengklengnya sih. Enak banget ya. Ini tuh kayak apa? Kayak kalau suka gudeg ini suka Cukup karena manisnya. manisnya. Ada kecapnya. Tapi enak. Sama empuk juga dagingnya nggak ada yang fail ya. Empuk semua. Nah ini sate kambing, yang itu sate sapinya. Sapi. Kayak gini bentuknya nih. Oh. Ya, let's Gede-gede go. dagingnya. Bumbunya strong tapi bukan lada. Apa ya? Manis. Terus ada rasa asin-asinnya strong. Iya. Tapi kayak ada lada tapi nggak pedes. Bukan lada ini, rempahnya enak Apa ya? ini. Apa Pak? Apa, Pak? Nggak tahu. Rahasia kayak. Ketumbar. Ketumbar. Iya, ketumbar, ada ketumbarnya. Belum pernah nyobain sate kayak gini sih. Sekarang coba yang sapi. Sapinya itu. Sapinya sapi dermen. Bisa ini manjat tembok. Ayam. Sate ayam. Ini Ada ayamnya. Wah, kambingnya sih rasanya mantep nih ini satenya. Sama rasanya, tapi enakan kambingnya tetap. Belum kambingnya ya? Mantap. Tapi kambingnya the best. Ayam deh. Ayam ini nggak pakai bumbu kacang dia. enggak. Nggak, pakai kecap ya? Bumbu kecap juga. Oh, Iya. enak. Enak. Masih juicy. Ternyata bumbunya ini cocok di bumbu ayam. Oh iya. Kayaknya. Agak spice juga. Biasanya kan kalau sate ayam nggak cocok ya? Ya, bumbu Madura kan biasanya, bumbu kacang kan. Bumbunya itu buat ayam bakar gini lagi, Pak. Wah, itu dia rahasianya. Bener. Buat ayam bakar tuh enak. Coba deh. Masuk, Pak. Hah? Masuk. Iya kan? Baru kali ini gua. Itu yang kulit, Pak. Itu yang daging. Kalau kena yang kulit tambah. Ada sate kulit ya, Pak? Ada. Nah, boleh. Sate kulit ayam, Pak. Nah, cocok. Sate kulit ayam. Sate ayamnya ini baru pertama kali gue nyobain yang kayak gini sih. Enak banget. Sate Biasanya tuh ayam. nggak bisa nyatu kalau kena kecap, Pak. Nah, menurut gua
kambingnya, walaupun rasanya beda, masih mirip kayak sate kambing yang lain. Tapi kalau Tapi sate ayamnya beda dari yang lain. Nah ini sate kulit, Pal. Tapi ini kalau diperhatiin kulitnya di depan, tengahnya usus, belakangnya brutu, Pal. Nah, gue yang ini full kulit ya. Iya. Ini full brutu nih. Iya, betul. Nah, ini yang usus nih. Gua nggak makan usus. Nah, udah kulitnya aja. Udah, gua makan depan aja, lu sisanya dah. Man. Kamu brutu kan? Bukan kulit tuh mah. Kulitnya. Enak banget. The best. Apa ini? Makanan dari mana ini? Enak banget nih. Cuma gua nggak makan usus sama brutu sih, jadi coba bisa nyobain yang depannya doang, enak banget. Gawat ini. Tapi ini top. Wajib ke sini. Seragen wajib ke sini. Nah, ini saatnya kita mau bayar-bayar. Hitung-hitung. Pak, mohon maaf. Berapa Pak tadi Pak makan? Kalau satu porsi Sate, sate 35.000. Kambing. Sate Asia kambing. kambing, sapi sama? Sama. 35.000. Sate. Kalau ayam cuman 20.000 satenya aja. 20.000. Kalau komplit 25.000 udah plus minum plus nasi. Nasi. Oh, udah paketnya. Oke. Kalau yang sapi sama kambing tadi kalau komplit 40.000. Oh, tambah 5.000 aja ya. Satu paket udah plus minum sama. Oke. Waduh. Itu entah minumnya mineral, es jeruk atau es teh. Oh, udah termasuk Iya, tuh. termasuk. Kalau tengkleng sama tongseng, Pak? Tengkleng sama tongseng harga sama. Porsi besar sini 35, Pak. Oh, 35. Ya tadi saya itu besar apa kecil? Besar. Besar ya? Ya, kalau kecil separuh cuma 20.000. 20.000. Oh, mending langsung 35 ya. Iya. Langsung 35 mendingan. Iya. Mantep tuh. Seenak itu sebanyak itu. Iya, 35 kalau besar. Kalau kecil 20.000, kalau komplit 25.000. Jadi segitu harganya ya. Worth it, Untuk legenda sih, aduh, Pak. Mantep banget dah. bagus. Mantep banget, rasa enak, harga mantap. Makan puas, harga pas. Apa tuh? Wah, diapain ini? Pas banget ya. Pas banget. Jadi dikasih kardus biar kita nggak panas, nggak rapat mat. Nah, enaknya AC. Jadi sebenarnya Pal, kalau lu konekin Bluelink Pal, ya di HP, kita tuh bisa pakai namanya remote engine start. Oh, Terus jadi kita bisa kita setting langsung di paling gedein kursinya. Oh. Bahkan ya, gua nggak tahu yang di sini gimana. Kan gua udah di Palisade nih. Nih, kita cek dulu. Lo ada Bluelink Palisade Ada lo? dong. Dia tuh lengkap banget. Nih, di layar gede pun juga bisa dia. Oh iya. Tuh. Kita bisa lihat status. Terus kalau kita mau nyalain ya, setelan suhunya berapa, termasuk juga pemanas defogger. Oh. Setelan kursi ya, Lah lengkap amat. ventilasi, panasin. Artinya kalau ini connect, ini bisa didinginin dari awal. Oh iya. Bener ya? Iya. Ini Durasi nyalanya. Oh, bisa begitu juga. Jadi kalau kita lagi panas-panas nih, kalau tadi kan enak dikasih tutupan ya. Ya, benar. Udah langsung adem. Udah adem. Tuh. Jadi nggak cuma bisa ngecek lokasi doang. Iya, gua kira Banyak. cuman bisa nyalain atau gimana gitu. Dan lengkap ya? Sampai Lengkap. kursi-kursinya. Lengkap. Jadi ada Keren banget. kapan harus apa namanya? Kita mau servis dan kawan-kawan, Itu semua ada di Kedetek juga di situ. Di Bluelink ya. Enak sekali. Kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk mampir ke Sate Pak Jamin di Sragen ini. Hari mulai agak sore. Biar seger, mending kita nyari kopi dulu kali ya. Let's go! Nah, sekarang Pal, habis ngopi, kita mau sholat dulu Ya, ke masjid yang bersejarah. berarti masih tua tuh ya. Iyalah. Ya, Yuk, masih let's tua. go. Oke, kita gaskan. Yuk. Enak kopinya. Nyanyas nih. Panas juga ternyata ya. Nyanyas nih mataharinya. Padahal ini bulan-bulan berber gini biasanya Berber, adem hujan. atau hujan sekalian. Kok nyala mobil ya? Lah gue nyalain, Pak. Pakai apa? Bluelink. Mobil lu? Bukan. Dari HP lu? Dari HP gua Bluelink. Kok bisa sih?
Ya bisa lah, kan bisa. Sering akun dari mobil pinjaman bisa, Pak. Mana ada? Ada, bisa. Gak pernah ini. dikasih gua. Ini dari Ande. Tuh kan masih kunci kan? Bisa, Pak. Mobil lu ya, Pal? Bukan, mana ada mobil gua. Sharing akun dulu, Ling. Nyala loh ini loh. Nih ya, kalau udah nyala kayak gini, kita tinggal injak rem aja, ya nggak usah pencet lagi. Udah langsung nyala semua instrumen klasternya, ya. Sama, sebenarnya dia kan udah ada di remote juga buat nyalainnya. Ya, cuman kalau di remote dia jaraknya terbatas. Nah kalau pakai HP, dia pakai sinyal handphone. Jadi nggak peduli mau kita di Afrika juga bisa nyalain mobil bisa. dari sini. Gitu ceritanya. Ya, gue curiga mobil lu, Pal. Kagak, mobil pinjaman, Pak. Masa sih? Gue Bisa. seumur-umur mobil pinjaman nggak pernah disambungin Blue Link atau IOV atau apapun itu. Request khusus, Pak. Bisa, Blue Link-nya bisa. Ah, dasar. Dek, kita jalan. Nah, ini kemana kita? Masjid Kauman, Pak. Masjid Jami Kauman, Jogja dong. Bukan, Pak. Oh, ini. Keren loh ini masjidnya lo. Mobil bisa masuk, Beb. Bisa. Ya, bismillah ya. Bisa tuh masuk. Nah, kita lihat dari kamera. Wih, enak ya, nggak perlu. Gini mobil dulu tuh. Masjid Besar Kauman Kauman Sragen. Oh, tua juga nih. Iya. Masjid Besar Kauman Sragen adalah salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Sragen Kulon, dekat alun-alun Sragen dan pusat pemerintahan kabupaten. Lokasinya strategis banget dan gampang dijangkau. Masjid Besar Kauman Sragen diperkirakan berdiri pada abad ke-18, seiring berkembangnya pusat pemerintahan Sragen. Nama Kauman biasanya merujuk pada kawasan tempat tinggal para ulama dan abdi dalam urusan agama. Masjid ini sejak awal jadi pusat syiar Islam, pendidikan agama, dan kegiatan sosial masyarakat Sragen. Merupakan ikon religi dan sejarah Sragen serta saksi perkembangan Islam dan pemerintahan lokal. Yang menjadi ciri khas dari masjid ini adalah gaya arsitektur Jawa klasik, atap tajuk bertumpang atau bersusun, khas masjid-masjid tua di Jawa. 4 soko guru atau tiang utama dari kayu besar, perpaduan unsur Jawa, Islam, dan sedikit kolonial dari hasil renovasi. Walau sudah beberapa kali direnovasi, bentuk aslinya tetap dipertahankan, terutama bagian utama masjid. Sekarang kita mau ke alun-alun. Betul. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak ke alun-alun. Harus selalu wajib jalan-jalan. Ya online udah kalau sekarang petanya mana? Lama lagi. lu masih dikabelin lu ini. Apaan? Mau pakai kabel aja? Ya kan lu ada langsung. Ntar colokin dulu biar bisa Android Auto. Oke Google. Peta ke alun-alun Sragen. 500 meter, Pak. Alun-alun Sragen berjarak 7 menit dari lokasi Anda dengan mobil dalam lalu lintas sepi. Oke. Ah, Jalannya ke kanan. kanan, Pak. Beneran lu? Yang boneng. Iya, kanan. Kanan, Pak. Kanan. Itu biasa ini. Iya gitu. Apa ya? Bener kanan. Heng. Oh, ini ini alun-alunnya. alun-alun Sragentina. Argentina. Oh, alun-alunnya lebih ke lapangan buat upacara ini, bukan lapangan bola. Kan biasanya ada lapangan kayak gitu yang rumput lah. Nah ini dia alun-alunnya, Pal. Alun-alunnya. Di alun-alun ini ternyata ada yang bangun rumah, Pal. Gimana maksudnya tuh? Tuh ada rumah burung dara. Oh, rumah burung dara, iya. Iya. Itu pada Itu- nangkring di Gading. Ada IMB-nya nggak? Kalau enggak diruntuhin tuh. Sertifikatnya apa? Di tengah alun-alun ada rumah. Ya wes, jadi itu aja mungkin episode Sragen. Ya. Seru ya? Buat teman-teman yang punya anak terutama, jangan lupa bawa ke Sangiran. Bagus ya? Oh iya, apa mendidik sekali Pak di dalamnya. Yes. Ngasih tahu informasi banyak banget. Dan gua nggak Seru. nyangka ternyata bagus ya. Seru banget Pak. Seru. Kota Sragen juga gue nggak nyangka rapih, bersih. Itu senang banget kesini. Cocok buat slow living. Slow living.
Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Besok kita akan ke kota berikutnya. Ya. Jadi sampai jumpa di episode kedua. Dadah. Dadah. Wah, seru sekali jalan-jalan online di Sragen kali ini. Kami mendapatkan banyak sekali informasi terkait kehidupan manusia di masa lalu. Sangat edukatif, informatif, dan kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk mampir ke kota Sragen. Nah, besok kami akan ke kota Solo. Tempat seru apa yang akan jadi tujuan kami? Nantikan episode jalan-jalan online selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia.